Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di YouTube channelku guys, Junior Karis. Jadi hari ini aku sama Dilo, sama Vano. 2 hari yang lalu aku bikin video vlog waktu Dilo syahadat. Terus banyak tuh komennya, ada beberapa pertanyaan, banyak banget pertanyaan. Nah ini aku simpulin pertanyaan ini. Jadi cuman beberapa pertanyaan aja guys. Menurutku itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab ya. Yang pertama tuh, jadi kemarin itu banyak banget yang tanya tentang apakah kalian berdua termasuk aku dapat restu dari orang tua. Kamu dulu pertama kali kamu mau pindah agama itu gimana? Pertama kali ngomong sama mama nangis ya, namanya orang tua, terus anaknya yang tadinya anaknya apa ya, satu kepercayaan sama mama, terus kayak aku pindah dan aku memutuskan sendiri buat keluar gitu. Dan beda dari mama kan, namanya orang tua manapun, bahkan nanti kalau aku jadi orang tua, kalau misalkan anakku kayak gitu pun pasti aku sedih dan kayak menyayangkan gitu kan pasti. Jadi pertama kali mama pasti sedih, cuman nih namanya aku udah bilang di channel pribadiku kalau mama termasuk mama yang orang tua yang sangat-sangat open minded, yang mau menerima anak-anaknya apapun keputusan anak-anaknya. Dan mama buat aku wanita yang sangat-sangat berhati besar. Jadi mama ya walaupun dengan hati yang sedih, tapi mama mau menerima anaknya. Dan iya mama kita alhamdulillah berhati besar guys. Jadinya ya waktu sekarang aku cerita yang tentang waktu aku mau pindah aja, mamaku malah ngasih sinyal duluan ke aku dulu Jadi kan kita kan ya pertama kali kan memang kayak nggak punya agama gitu kan, kita kehilangan arah. Nah mama waktu itu ngobrol sama aku, Bem, kalau kamu memang kayaknya kamu udah mengarah pengen sholat, mamaku kayak gitu, karena mungkin mamaku denger aku belajar sholat dulu. Kamu sholat aja nggak apa-apa daripada kamu nggak pernah ibadah kayak gitu. Ya udah akhirnya nggak apa-apa mah. Aku kayak gitu sih, karena pertamanya dikasih sinyal sama mama, karena kan aku kan belum ada nih sebelum aku yang malah. Jadinya aku kayak dikasih mama sinyal duluan. Itu 4 tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu. Jadi sebelum aku izin, mama udah ngasih sinyal duluan. Jadinya ya udah aku nggak apa-apa mah. Mama bilang nggak apa-apa, kamu daripada nggak ibadah sama sekali, jalanin apa yang kamu percaya kayak gitu. Jadinya ya udah, aku langsung sholat, langsung jalanin ibadah Muslim sesuai kepercayaanku yang baru kayak gitu ceritanya. Kalau dulu gimana lu? Aku beberapa hari yang lalu kan bilang ya baru. Maksudnya mama tuh udah tahu, mungkin dari kakakku, dari Mbak Sela. Nggak cerita. Oh dari kamu Mas Bim. Gue dari Mbak Sela. Aku nggak tahu. Ya, mama tahu. Dari Mbak Sela waktu itu kayaknya. Kayaknya dari Mbak Sela. Terus kan aku kayak puasa, aku ikut puasa sama Mas Vano tuh buka sahur aku sama Mas Vano. Nah mama kan juga lihat mungkin ya. Aku ikut puasa, ikut sahur, terus malam sebelum aku syahadat. Yang mama tuh juga ngasih kode Dilo dulu, karena Dilo masih nakal waktu itu, jarang pulang. Dilo jarang pulang, nakal. Dilo kan kayak ya masih anak muda yang masih nakal-nakalnya gitu loh, nakalnya telat. Dan Dilo, mama kan mama sebel sama Dilo. Terus mama bilang, kamu tuh yang bener jadi orang, kamu udah gede. Kalau kamu mau sholat, mau puasa sekalian, jangan setengah-setengah, yang bener. Yang penting mama tuh berhati besarnya itu, yang penting anaknya jadi baik gitu loh, karena itu kan tuh nakal banget tuh. Tapi ya luar biasa mama ya. Jadi ya mama ngeliat lah anak-anaknya tuh kayak gimana. Jadi mama tuh selalu ngeliat dari sudut pandangnya kita ya. Karena buat aku nggak semua orang tua bisa berhati besar kayak gitu. Kayak buat aku jarang banget orang tua. Apalagi coba deh cari teman-teman kalian yang orang tuanya kayak mama, yang maksudnya so open minded dan berhati besar kayak gitu kan. Mama tuh luar biasa. Gak ada kayak gitu. Tahu nggak sama aku kenal teman-teman ada pasti entah diusir kayak dia apa kayak terus apa kayak berantem. Walaupun kegalakannya mama kita itu dari kecil, marah-marahnya beliau itu selalu mengingatkan kita. Jadi nggak pernah yang cuma emosi gitu nggak ya? Baik, ya membawa kita ke arah yang baik. Luar biasa mama ya. Luar biasa. Udah next. Tepuk tangan buat mama tuh ya. Tepuk tangan buat mama. Kita kasih penghargaan buat mama ya. Nanti di luar video ini kita kasih penghargaan yang lain. Terus next question,
kita banyak yang tanya udah sunat belum? Udah sunat belum? Ini juga udah aku jawab nih. Udah kamu. Belum. Ini videonya udah ada. Udah aku edit, tinggal aku upload. Oh, tinggal di-upload. Ya nggak apa ya, kita bahas lagi sini ya. Sebenarnya yang nggak nonton video ini kan bisa nonton videoku. Jadi kayak udah sunat apa belum? Jadi gini buat aku. Sunat itu kalau di Jawa itu udah jadi tradisi Jawa. Jadi kayak itu bukan, ya itu apa saking kentalnya Muslim di Jawa. Betul. Jadi Akulturasi itu pencampuran adat ya. Jadi kayak adat Jawa sama adat Muslim tuh udah jadi satu. Jadi kayak udah kayak budaya aja guys. Udah kayak budaya, saking lamanya Muslim di Jawa. Iya, kan. Jadi kayak udah satu. Jadi kayak sunat itu buat aku dulu itu malah aku nggak tahu kalau sunat itu hukum dari Islam. Dan aku tahunya sunat itu memang sewajarnya orang lahir, kalau cowok itu sunat. Kalau cewek melahirkan. Di Jawa. Tapi kamu ngerti nggak cewek ada yang sunat juga? Sunat cewek itu ada loh. Tapi kan buat ini kan yang daging waktu lahir aja. Iya, betul. Yang daging tubuh aja kan. Kalau tapi nggak diwajibkan. Ada wajiban. Kalau cowok wajib ya. Kalau cowok wajib ya, intinya kita bertiga ada sunat. Udah kita bertiga ada sunat. Kalau Mas Bibi malah sunatnya waktu lahir. Aku waktu umur 1 bulan udah sunat guys. Jadi dia nggak bisa pipis. Iya betul. Nah, sunat kebutuhan sunat dan kepentingan sunat itu sebenarnya untuk kesehatan juga Emang. loh. Jadi kalau kita nggak sunat itu bahaya juga sebenarnya. Jadi kalau di dalam orang yang nggak sunat tuh, dulu waktu aku sunat, waktu disunat terus dibuka ada kotorannya, ada kayak kristal kuningnya, itu katanya bikin kanker. Itu videonya di mana ya? Dulu kamu hilangin. Aku dulu sunatnya nggak kerasa soalnya dibius tuh. Habis itu bangun-bangun deh. Dulu bius total. Tapi ini nggak kerasa. Tapi bangun-bangun sakit banget. Ini sakit banget. Terus habis itu udah. Pengalaman pertama kalian berdua puasa gimana? Pengalaman pertama. Ini kan Ramadan pertamanya Vanu sama Dilo guys. Walaupun kemarin Dilo baru syahadat, tapi Dilo udah mencoba puasa selama 30 hari ya lo ya kemarin. Bolong sih 3 hari. Belum 3 hari. Gak apa-apa. Itu udah bagus lo kalau buat orang pertama kali puasa udah bagus. Ya. Bener 3 kali. Alhamdulillah. Aku malah belum 5. Oh belum 5. Nah itu Vanu yang duluan syahadat daripada Dilo. Oh iya. Kamu sakit bolong cuma karena sakit, bukan karena aku sengaja pengen. Gak apa-apa sih. Lah alhamdulillahnya aku nggak ada yang bolong puasa yang karena aduh haus terus aku sengaja minum atau sengaja makan, nggak ada. Jadi aku bolong memang karena aku tumbang sakit panas 40 derajat dan nggak bisa apa-apa dan memang harus konsumsi air putih, ya udah. Jadi mau nggak mau dan aku harus ganti itu puasanya. Kalau aku bolongnya di kantor sih, kantor kerja panas minum gitu. Tapi 3 kali ya. 3 kali. Kan berarti niat bolong. Iya niat bolong. Buat aku kesan pertamaku puasa pertama ya asik, seru karena kayak aku sukanya waktu buka kan, kayak habis haus banget, terus habis itu waktu buka tuh rasanya tuh enak ya, nunggu buka gitu loh. Aku enggak. Kamu enggak ya? Pengen puasa terus ya? Aku juga. Jadi yang aku tunggu bukan buka puasanya, yang aku tunggu saat puasanya. Nikmat saat kita mau minum kan, ini mau minum nih. Waktu mau minum, lagi puasa. Nah itu nikmatnya, malah justru di situ. Kalau buka puasanya kan kita makan dari umur 1 tahun sampai umur sekarang aku udah makan soalnya terus, gini gitu. Cuman kalau nggak makan baru kemarin gitu. Oh jadi soalnya mungkin kalian juga ngerasain ya, kalau buka puasa tuh mah rasanya perutnya nggak enak. Jadi paling cuma air putih kalau nggak apa dulu gitu. Jadi mending rasanya tuh kayak nggak mau makan seharian aja ya kan? Ntar makan kalau jam 8, lapar kalau jam 8 habis sholat isya biasanya baru. Tapi es buah gitu tuh rasanya lebih seger kalau puasa ya. Cuman aku kapok sih kalau misalkan minum es buah, es terus gitu. Aku sakit gara-gara itu. Jadi buka puasa aku minum es. Ya kaget mungkin ya. Kaget. Kalau pengalaman sholat kalian pertama gimana? Aku ceritain ya kalau aku dulu ya. Dulu pertama kali aku sholat, itu jujur aku nangis malahan. Bener. Itu terus terang aku nangis. Pertama kali. Jadi ya kayak yang kalian rasain lah. Kan aku juga kehilangan arah waktu itu. Tapi aku nggak terlalu lama kayak kamu. Kalau aku kan cuma setahun aja kan paling. Dan pertama kali aku sholat aku nangis karena terasa adem banget. Jadi nikmat banget kalau kita kayak kita tuh berhadapan langsung sama Tuhan. Ya kan? Apalagi ngejalanin pertama kali 5 waktu itu kayak ini aku merinding nih ceritanya. Jadi kayak setiap jam, setiap waktu itu kita kayak ketemu sama Allah, kita kayak ngobrol sama Allah terus gitu. Menurutku nikmatnya jadi Islam itu guys. Kalau kamu gimana? Pertama kali rasanya biasa aja. Karena pertama sholatku 2 tahun yang lalu sebelum aku mualaf.
Ini pertama sholatku, jadi aku lagi di rumahnya Alvin, di kontrakannya Alvin yang lama itu sebelum Benny menikah, sebelum Alvin menikah. Jadi habis buat video di rumah Alvin sampai subuh, nongkrong kita ngobrol-ngobrol, terus sharing lah tentang agama. Biasa kan dulu aku suka debat masalah agama kan, aku suka debat masalah agama. Dia tuh orang yang paling suka mendebatkan agama guys. Jadi dulu dia sukanya mendebatkan agama Islam. Pertama kali aku belajar pun debat sama dia. Tapi ya namanya orang kalau nggak percaya ya udah nggak percaya aja. Gitu. Terus waktu sholat subuh terus di situ ada Faros, Anjas, Benny, Alvin. Benny mau sholat. Yang lainnya kan ya waktu itu masih malas-malas. Kalau sekarang ya kayaknya udah rajin ibadah semua kayaknya. Cuma udah rajin sih. Waktu itu Benny doang yang rajin karena belum Benny sampai sekarang. Waktu itu tapi Benny mau sholat. Terus aku bilang sama anak-anak yang lain, kok nggak pada sholat? Aku bilang gitu. Sholat, Ros sholat, Jas, War sholat, Vin sholat, apa gitu. Aku sholat. Lah Faros sama yang lainnya malas-malasan tuh. Malas-malasan terus aku bilang, kalian udah diingatkan untuk sholat loh. Kecuali kalau kalian nggak ada ngingetin terus kalian lupa, nggak apa-apa. Ini kan kewajiban kalian dan aku udah ngingetin loh. Kalau kalian udah diingetin dan kalian pura-pura lupa, dosanya besar loh. Aku bilang gitu sama mereka. Langsung mereka ketakutan, iya. Nah langsung mereka saat wudhu langsung bilang, Fadli ikut sholat lah. Terus sampai Benny bilang, no, Alvin juga udah rasain dulu. Siapa tahu kan kalau lagi nyari siapa tahu waktu sholat kamu dapat sesuatu. Oh makanya biasa aja. Terus aku belajar wudhu segala macam, sholat.